Ya halo semuanya, jadi balik lagi di channel ini sama aku ya kan ya Adrian. Nah jadi di video kali ini kita bakal lanjut lagi untuk project Vario nih guys. Nah jadi terakhir itu kan kita episodenya ngurusin proses repaint ya guys ya. Jadi kalau kalian tahu kan aku nge-repaint di bagian cover CVT sama cover radiator yang di bagian atasnya. Nah sekarang ini kita tipis-tipis lanjut lagi ya, tapi kali ini lanjutnya di bagian belakang. Nah jadi kalau kalian bisa lihat ini kan stop lampnya aku, dia mikanya udah ganti ya, jadi warnanya warna hitam ya. Nah tapi dari kekurangannya itu ada satu aja nih guys, kalau dinyalakan dia itu polos guys. Nah ini aku mau benerin juga ya, untuk stop lampnya ini dia masih standar. Jadi tahun lalu itu kalau nggak salah aku ingatku ya, tahun lalu itu aku cuma ngurusin ini mikanya doang, karena kan kalau dimatiin dan segala macam dia looknya lebih cool ya kayak gini ya. Ya, tapi kalau misalkan dia di modein standar gini masih biasa sih guys. Nah terus ini juga satu hal ya, salah satu kasus yang aku lagi alamin nih sekarang nih ya, sebelum aku ganti stop lamp ini ya, rem depan belakang ya, dia tuh oke ya. Cuma kalau misalkan aku bawa ke atas dikit ya, nih dia tuh error guys, tuh nggak mau ini kan, tuh dia tuh bermasalah. Makanya aku mikir juga agak bahaya ya kalau misalkan aku gak ganti ini. Apalagi ini juga sama nih, depan belakang. Yang depan sih masih oke lah, dia masih agak berfungsi ya. Tapi kalau misalkan dia udah dibawa begini tuh kan, dia udah mulai kelap-klip gitu, udah error. Makanya nih di video kali ini aku juga mau benerin stop lampnya aja dulu ya. Dan balik lagi ya, ini karena masalah budget juga, aku mau main hemat-hemat aja ya. Jadi ini juga spare partnya udah aku beli dari bulan Maret kemarin. Terus itu tuh nongol di ruang tamuku guys. Jadi aku belum sempet-sempetnya ambil waktu buat modifikasi, tapi ya sekarang juga bisa ada waktu lah untuk sempet lah. Anggapan setelah 2 bulan aku beli barangnya baru bisa aku pasangin sekarang ya. Ya jadi tanpa lama-lama lagi kita review dulu ya barangnya sebelum kita pasang-pasang dulu ya. Yuk langsung gaskan aja. Ya guys, jadi ini dia barangnya ya, stop lamp running untuk Vario LED new nih guys. Nah jadi ini kita bisa lihat nih kan ya, ada bintik-bintikannya ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian atur dia pakai tombolnya ini, dia ada patternnya sendiri. Anggapan pattern itu kan adalah skema atau nggak jalurnya ya. Terus di sini tuh kita ada modulnya juga sama soketnya buat ini ya, nyolokin ini nanti ke belakang sini. Nah terus ini juga ada karetnya guys ya. Aku juga nggak tahu ini apa, tapi kalian nanti bisa bantu juga kasih tahu ini apa di kolom komentar. Terus di sini juga ada lem tembak ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat nih, lem tembaknya ini warna hitam guys. Jadi kalau biasanya lem tembak itu kan umumnya dia warna putih ya kebanyakan ya. Cuman tujuannya mungkin biar nanti dia tuh nggak kelihatan pas di kacamata depannya sini. Jadi kayak misalkan ini kan aku juga nggak tahu ya, tempelnya di bagian mana aja ya pakai lem tembak ya. Tapi ya tujuannya sih yang pasti buat itu sih, biar dia nggak kelihatan dia warna putihnya. Habis itu juga ini dikasih stiker ya guys ya, dari tokonya nih. Aku belinya di sini nih, di Custom Creation No Limit. Aku belinya di toko oren. Terus satu hal lagi yang aku tahu nih ya, kayaknya kemungkinan besar aku bakal dibolongin guys di bagian motorku ini. Jadi sebentar aku tunjukin ya. Nah ya guys, jadi bagiannya itu yang aku tunjukin ya, kemungkinan besar itu bagian di sininya. Karena gini guys, ini kan aku mesennya ada 11 mode ya guys ya. Kalau masalah ngatur mode dari berjalannya lampu runningnya ini, itu tuh memang harus ditaruh di suatu tempat. Kalau orang-orang kan, aku apa ya, biasanya sih kebanyakan bisa ngakalinnya itu di posisi tertentu. Anggapan ada yang bahkan sampai temanku tuh dia di sini guys, letak tombol buat stop lampnya. Sementara ini kan karena kabelnya dia kependekan juga ya guys ya, aku kemungkinan besar bakal dipasangnya di bagian sini. Anggapan dibolongin habis itu ditempelin. Tapi aku nggak tahu lagi ya, ini bakal taruhnya di mana. Tujuannya sih buat ngatur ini aja sih guys, kalau tombolnya ini. Ini kan balik lagi ini 11 mode ya, otomatis. Dan ini udah diatur semua. Jadi kalau aku bilang sih PNP ya. Tapi ya balik lagi sih, aku juga pengetahuan dari masalah perkabelan atau enggak, ya lampu-lampu motor tuh masih nggak bisa. Atau kan bisa bilang aku nggak tahu apa-apa ya. Yaudah mungkin untuk reviewnya sekilas gini aja ya. Sekarang kita langsung ke bengkel dulu ya guys ya, buat masangin lampu stop lamp ini. Habis itu udah, nanti kita review lagi pas udah nyampe rumah. Oke, kita langsung gaskan aja. Sekarang lagi di Agung Jaya Variasi nih. Jadi kalau misalkan di Denpasar nih andalannya buat masang bilet nih. Kan udah ada hasil-hasilnya tuh. Terus ini udah dibongkar nih. Masih lagi nunggu dipasangin. Jadi lepas sih guys.
buka Mika dulu nih guys. Perbedaannya nih guys, bisa lihat nih kan ya, yang ini standar, yang ini running. Gimana perbedaannya? Sampai ada kirisnya cok, sama kodenya nih di lampu standarnya tuh. Jadi kalau masang stop lamp running gini, biasanya lebih yang harus dihati-hatiin ini di mana biasanya? Nggak ada ya? Soalnya banyak saya lihat di review itu pada ini apa sih bilang error. Kalau error kan tergantung dari ini, karena nggak semua PLC. Coba nih guys, colokin dulu nih. Iya mau dia. Bos, ngopi. Ya guys, jadi ini udah selesai dipasang nih kan ya. Jadi kalau kalian mau datang nih ke sini, main dapat stiker nih guys. Jadi kita pulang dulu yuk guys, habis ini langsung review aja. Hai guys, jadi ini udah beberapa minggu setelah proses pemasangan stop lamp ya. BTW ini sorry banget ya, aku baru bisa take video sekarang ya. Karena ini sebelumnya garasiku penuh guys, jadi aku nggak bisa take video juga. Apalagi kalau misalkan aku take di luar, takutnya nggak kelihatan di lampunya. Jadi ya udahlah, akhirnya udah dapat juga waktunya. Jadi kita langsung review aja sekarang ya. Nah jadi gini guys ya, untuk sistem pemasangan itu kemarin pas lagi dipasangin itu agak rumit ya. Kan ini katanya dari tokonya sendiri ya, yang aku beli untuk stop lampnya itu deskripsinya dibilang ini mode runningnya ada 12 sih guys ya. Nah untuk penempatan tombol itu aku taruhnya di sini. Kemarin sih pas lagi proses pemasangan itu aku sempat ditawarin guys ya sama mekaniknya yang ngurusin stop lampnya. Itu untuk penempatan tombol itu bisa diperpanjang lagi, jadi kayak ditambahin ekstra kabel. Habis itu bisa ditaruh di depan, karena pada umumnya anak-anak motor itu biasanya suka naruhnya di sini guys, antara depan di sini atau di bawah di sini sembunyiin. Cuman aku mintanya tuh yang di belakang sini aja biar lebih dekat, sama ya biar apa ya, aku tuh nggak lupa. Jadi kalau misalkan nanti aku mau ganti mode stop lampnya itu tinggal pencet di depan tuh kan bingung ya, kayak tombolin mana sih tempatnya gitu kan ya. Jadi ya udahlah aku taruhnya di belakang aja karena lebih gampang juga kelihatan.
Dan kalau misalkan ada bermasalah atau apa sama stop lampnya, ya lebih gampang itu loh ngurusin kabel, ya nggak perlu ngecongkel keluar sampai ke depan lagi gitu loh. Jadi tinggal tarik dari belakang sini habis itu udah. Nah terus juga ini kan akhirannya di solder ya guys ya. Jadi ini dilubangin, ada tempat khusus gitu loh buat tempatin ini tombol di sini. Jadi ya kita testing dulu ya sekarang kayak gimana ya bentukannya ya. Oke, udah nyala tuh kan. Wow. Dia udah jalan tuh. Nah ini ada beberapa kendala juga ya. Jadi kalau misalkan aku pencet tombolnya itu kadang suka error guys. Nah ini kan dia udah jalan ya. Tapi kalau misalkan aku pencet tuh kadang dia nggak mau berubah mode runningnya. Tapi kalau misalkan aku pencet agak keras sih seharusnya bisa ya. Coba ya. Oh iya dia mau dia. Nah tuh kan berubah dia. Tadi kan agak beda ya. Oke guys kita lanjutin lagi ya. Ini papaku baru pulang nih parkir lagi mobilnya. Jadi aku harus pindahin posisi lagi. Tapi kita lanjutin aja. Ini kan balik lagi ke mode awal ya. Jadi kalau misalkan aku pencet lagi. Tuh. Kalian lihat kan? Dia berubah tuh. Aku pencet lagi. Lihat lagi. Oke dia error ya. Iya dia pokoknya agak susah ya guys ya. Kalau misalkan aku mau pencet mode untuk ubahnya ini dari sistem runningnya dia agak error dia. Kadang dia mau, kadang dia enggak. Ya kan? Tuh. Jadi kayak benar-benar harus keras banget aku pencetnya baru dia mau berubah dia. Pencet lagi. Ya kayaknya modenya cuma itu aja deh. Jadi kan kalau misalkan 12 mode, kalau aku pikir sih kayaknya dia cuma jadinya 6 ya. Dari cara kerja running lampu ini stop lamp ya. Tuh. Jadi kadang dia berubah-berubah sendiri nih. Ini aku takutin guys ya kalau dari masalah stop lampnya ya. Agak errornya di sini sih. Tuh. Dia berubah dia modenya. Tapi kalau yang dari semua ini ya mode running yang aku paling suka sih ini sih guys. Dia lebih standar dan dia lebih ya aman-aman aja sih. Takutnya kalau misalkan aku yang kayak mode-mode bentukan yang lampu strobo itu yang tadi itu ya, kalau kalian lihat dia tuh ngeganggu ini ke penglihatannya orang juga, apalagi malam hari kan dia orang-orang lagi riding lihat di jalan kayak gini kan bahaya ya. Tapi ya yang ini paling oke sih kalau menurutku ya. Cuma sih mungkin next time kalau misalkan aku pakai buat sinematik atau apa itu aku tinggal pencet-pencet aja. Jadi ya ada apa perbedaannya sedikit juga gitu. Ya tapi kalau untuk permasalahan kabel yang di belakang sini posisinya aku nggak tahu ya guys ya bisa konslet atau enggak ya. Kalau apalagi kalau misalkan ya motor kalian lagi siram gitu atau bersihin gitu ya kena air gini. Cuman ya sejauh ini sih nggak ada ya kendalanya ya. Dan sebagian besar dari permasalahannya sih cuman ngatur modenya ini aja sih. Kadang dia itu guys yang tadi aku tunjukin ya ke kalian, dia agak susah dipencet tapi kadang dia gampang dia dipencetnya. Aku nggak tahu sih kenapa ya, tapi ya oke lah sejauh ini ya. Oh ya, terus lagi satu guys tentang kendala dari pengereman ya, yang sebelumnya aku bilang di awal video, dimana kalau aku ngerem itu dia nggak ada apa ya, lampunya itu modenya nggak standby. Ini aku udah ganti dan udah diurusin ya, dan dia sejauh ini udah aman. Jadi kalau misalkan aku ngerem dia udah balik lagi normal. Dia modenya standby, jadi langsung stay semua merah. Jadi nggak ada running atau apa. Ya aku contohin ya. Rem, standby dia langsung. Aku pencet lagi. Rem. Tuh. Jadi dia udah aman ya guys ya. Aku juga udah coba rem belakang ya, dan dia juga nggak ada masalah. Pada umumnya sih memang masalahnya ada di rem belakang ya, dan aku udah tes juga, udah oke kok. Sejauh ini juga udah aman, dan yang jadi masalah cuma ini aja sih sebenarnya. Jadi ya aku juga nggak terlalu khawatirin, nggak apa-apa lah. Yaudah mungkin untuk videonya sampai di situ aja ya. Semoga kalian enjoy untuk kontennya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye bye.